Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso selaku Branch Manager JUC Sudirman. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendy, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Pak. Terima kasih Pak Hendy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Indeks harga saham gabungan hari ini juga tampaknya memberikan kabar baik Pak. Rekor new all time high kembali tercipta, bahkan mencoba mendekati ke level 7.700-an. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan yang sudah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa pekan terakhir? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya untuk IHSG, apakah penguatannya seperti apa? Menurut saya untuk IHSG masih on track, menuju ke target saya sekitar 7.800 sampai 7.850. Nah, kalau untuk masalah apakah masih oke atau enggak, menurut saya masih oke dari sisi pandangan saya untuk IHSG. Seperti itu. 7.800 hingga 7.850 target sampai dengan akhir tahun Pak Hendy, atau tidak, untuk beberapa waktu ke depan? Oke, ini target saya hanya sekitar bulan September. Indikatornya terutama dari sisi teknikal seperti apa, Pak Hendy? Kalau dari sisi teknikal kita melihat bahwa dari sisi susunan candle itu belum ada pertanda untuk perlemahan, perlemahan dari kenaikan dari IHSG. Kemarin IHSG naik ditopang oleh Big Bang, hari ini IHSG ditopang oleh saham-saham properti dan saham-saham dari Prajogo Pangestu. Nah, bagaimana teknikalnya kenapa bisa sampai 7.800 maaf. Nah, target awal saya itu hanya sampai 7.570 secara Fibonacci Golden Ratio. Nah, target kedua saya itu dari Fibonacci target 2382 itu sekitar 7.845. Maka saya bisa simpulkan ya sekitar 7.800 sampai 7.850 itu bisa menjadi titik acuan saya. Karena kalau kita melihat secara indikator pun masih sangat uptrend. Baik, Anda katakan ini target sampai dengan September. Kebetulan juga The Fed akan mengadakan pertemuan kembali di September. Apakah Anda melihat, Pak Hendy, posisi indeks harga saham gabungan sekarang ini sudah price in? Nah, ketika nanti setelah memang sesuai skenario, The Fed akan memangkas suku bunganya, apakah IHSG akan lanjut kembali mengalami penguatan atau tergantung nanti arah ke depannya, berapa kali pemangkasan suku bunga akan dilakukan? Oke, baik. Kalau kita berkaca pada yang sudah terjadi histori pada saat The Fed memangkas suku bunga, kita melihat bahwa kebanyakan yang terjadi adalah market itu akan terkoreksi dulu. Kenapa? Karena kalau market itu sudah naik dan dia tidak ada koreksi, itu tidak wajar. Kalaupun ternyata dia koreksi, itu adalah koreksi yang sehat kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata The Fed itu benar-benar cut, itu berarti menurut saya sudah price in. Karena ini sudah menunjukkan antusias pasar, di mana market itu sudah menanggapi dengan positif bahwa The Fed itu akan memangkas suku bunga di bulan September. Optimismenya sudah tinggi banget. Gitu. Untuk jangka pendek Pak, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan paling tidak sampai dengan akhir pekan, support dan resisten terdekat yang mungkin bisa diperhatikan? Baik. Kalau untuk pergerakan IHSG untuk jangka pendek, kalau untuk sampai pekan depan, support itu berada di 7.500 sampai 7.573 dengan resisten terdekat di 7.700 hingga 7.800 dan terakhir di 7.850. Seperti itu. Pak Hendy, tadi pun juga sempat Anda singgung, sektor properti hari ini melaju cukup kencang, penguatannya signifikan dan jauh meninggalkan beberapa sektor lainnya, terutama di penutupan sesi pertama pada siang tadi. Dari sisi sentimen, tadi pun juga sempat kita jelaskan, ada aturan baru, perpanjangan dari PPN, DTP 100% dari pemerintah, tampaknya akan dilanjutkan sampai dengan Desember ini untuk
PPN DTP 100% dan kondisi persepsi untuk dari suku bunga akan dipangkas tampaknya juga menjadi salah satu faktor lainnya. Bagaimana analisis Anda untuk sektor properti sampai dengan akhir tahun? Baik, untuk saham sektor properti untuk sampai akhir tahun menurut saya ini masih akan sangat bullish ya, karena dengan pemangkasan suku bunga ya otomatis menilai bahwa market itu akan lebih menarik, akan lebih terlihat oke, apalagi di saham-saham properti. Dan kita melihat bahwa dari banyak sektor yang sudah jalan, ya hanya saham properti yang belum jalan gitu loh. Ya, saham kemarin dari 2021 ada saham teknologi, ada saham energi, ada saham infrastruktur. Nah, saat ini saham properti itu dari kemarin ketika IHSG terkoreksi pun dia sudah ada ambang batasnya, nggak sampai ke bawah banget gitu loh. Jadi kalau sampai sekarang benar-benar tikat, nah ini merupakan satu sentimen yang positif untuk properti tingkat suku bunga, kemudian ditambah dengan PPN tadi yang akan ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal Pak Hendy. Kita ke PANI terlebih dahulu. Hari ini melaju cukup kencang dibandingkan dengan beberapa emiten properti lainnya. Namun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas. Intraday hari ini sempat menyentuh di 7825. Analisis Anda untuk PANI? Oke, kalau saat ini kalau untuk PANI itu ada ajang untuk taking profit, itu hal yang sangat wajar. Karena kenaikannya itu dalam 2 hari ini sudah sangat masif tinggi. Ya, tapi apakah PANI ini sudah selesai? Kalau menurut saya itu ini hanya take profit sementara. Ya, support saat ini untuk PANI itu di sekitar area 6.150 sampai 6.000. Itu untuk support kuatnya. Nah, sedangkan untuk resisten itu sekitar di area 8.000 sampai 8.700. Di rekomendasinya seperti apa Pak Hendy? Masih direkomendasikan buy Pak? Kalau untuk rekomendasi ini saya masih oh ya maaf. Untuk rekomendasi saya masih untuk buy, tapi tidak di area 7.000. Mungkin biar dia koreksi dulu, biar dia agak tenang dulu, baru dia melanjutkan kenaikan seperti itu. Ada level yang direkomendasikan tidak Pak untuk ambil posisi ataupun yang sudah profit taking untuk buyback kembali untuk PANI? Baik. Kalau untuk level, kalau saya melihat adalah 6.150, itu adalah support kuat, 6.150 sampai 6.000. Nah, untuk support minornya mungkin bagi teman-teman yang sudah taking profit mungkin bisa mantau kembali ketika PANI sudah sekitar di 6.400. Penutupan hari ini di 7.000 menguat di 5,26%. Secara intraday hari ini sempat menguat di atas 11% dan menyentuh intraday tertingginya di 7825. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Rekomendasinya untuk saham properti lain kita ke CTRA Pak. Hari ini juga melaju cukup kencang, 1380 penutupan hari ini menguat di atas 6%. Analisis Anda untuk CTRA? Baik, untuk TTRA ini sangat bagus banget karena sebelum dia melakukan kenaikan dia ada sempat sideways dulu. Nah, sideways-nya berhasil keluar breakout dari 1.350. Makanya sehingga kita bisa melihat bahwa support kuat saat ini adalah di 1.350 hingga terakhir di 1.320. Itu menjadi area support kuatnya sehingga kalau kita mau melakukan cut loss itu di bawah 1.320 seperti itu. Penutupan hari ini di 1380 menguat di 6,15%. Saya akan coba singgung satu saham properti lagi yang hari ini naik signifikan, ada BSDE Pak, menguat di 7,63% di 1340 dan pas atau bertepatan penutupan di level tertinggi intraday hari ini. Ruang penguatan lanjutan untuk BSDE. Baik. Untuk ruang penguatan selanjutnya untuk BSDE itu masih memiliki chance itu ke area 1.500 ya. Saat ini itu BSDE itu terparkir di resisten 1.340 pas banget ya. Sehingga untuk melakukan pembelian di area ini cukup riskan. Saya lebih merekomendasikan kalau ingin melakukan buyback untuk BSDE itu di sekitar 1.270 sampai 1.250. Dengan area cut loss di bawah 1.250.
Dengan beberapa sentimen yang berkembang yang dinilai positif untuk properti tadi, target Anda untuk BSD sampai dengan akhir tahun? Target saya untuk akhir tahun untuk BSD itu bisa sampai ke maybe untuk sampai ke last high-nya ya, sebelum dia terkoreksi itu di Juli 2019 itu sekitar area 1.600. Baik, penutupan hari ini di 1.340 masih cukup lebar. Range target price selanjutnya ke 1.600 untuk BSDE, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dari properti, kita coba bergeser sedikit Pak ke saham-saham grup Prayogo Pangestu. Tampaknya sudah cukup lama Pak Hendy dominasi dari saham-saham grup Prayogo Pangestu menghilang, kemudian pada hari ini tampaknya saham-sahamnya kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana analisis Anda untuk saham-saham dari grup Prayogo Pangestu ini? Untuk saham-saham Prayogo Pangestu seperti Brand, TPIA, itu memang pada awalnya itu mereka masih dikonsolidasi dengan baik dalam 1 minggu, 2 minggu terakhir. Ya, saya sering memperhatikan seperti Tuan, itu konsolidasi di area 8.000 sampai 8.300 dengan low volume secara teknikal itu sangat menarik. Ya, sehingga hari ini breakout dan menyentuh area 9.500 tertingginya, dan hari ini penutupan di 9.375 ya. Nah, sehingga untuk untuk Cuan itu memiliki area support itu di sekitar area 8.425 dengan resistennya itu di 10.000. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk saham PTRO hari ini reject atas ya 10.725. Betul. Nah, untuk saat ini untuk PTRO ya, support terdekatnya adalah di area 10.000. Oke. Nah, dengan resisten itu sekitar 11.800 target saya. Baik, Pak Hendy, singkat saja Pak, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini? Apakah ini akan hanya berlangsung dari sisi teknikal ya, berlangsung dalam waktu jangka pendek saja, atau dari sisi teknikal ini sudah bisa dilihat kondisi ini akan berlangsung untuk beberapa waktu ke depan? Oke, baik. Untuk saya melihat saham-saham Prayogo Pangestu ini, kita melihat bahwa sebenarnya Brand itu masuk ke jajaran indeks, masuk ke jajaran indeks FTSE, di mana itu merupakan satu sentimen yang positif untuk Brand ya, yang telah diikuti, yang awalnya kemarin Brand itu sempat hampir masuk FTSE di bulan Juli akhir atau Juni akhir itu, sehingga Brand masuk ke FCA ya, sehingga hari ini direview kembali minggu Senin kemarin itu pengumuman, dan sehingga di akhir bulan ini atau di pertengahan bulan depan itu akan ada rebalancing untuk FTSE di Brand seperti itu. Jadi sehingga kalau menurut saya untuk emiten-emiten Prayogo Pangestu, kalau menurut saya ini hanya penguatan untuk sementara. Oke, baik. Analisis dari saham-saham grup Prayogo Pangestu yang hari ini ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.